Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info, dalam Islam, hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman. Pada hari kiamat, manusia dan seluruh makhluk mengalami akhir dari peradaban dunia. Hari kiamat disebut juga dengan istilah Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, dan sebagainya. Kiamat secara istilah diartikan sebagai kehancuran alam semesta dan segala kehidupan di muka bumi. Dibangkitkannya orang-orang yang sudah mati, kemudian dihisap amal-amalnya. Mengenai waktu terjadinya, tidak seorang pun yang tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Bahkan Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Hari kiamat merupakan ketetapan yang hanya Allah SWT sajalah yang mengetahuinya. Banyak pendapat mengatakan bahwa kondisi dunia sekarang ini berada di ambang datangnya tanda-tanda besar kiamat. Karena di masa ini sudah sedemikian banyak tanda-tanda kecil yang bermunculan. Hampir seluruh tanda-tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW sudah muncul di zaman kita. Maka kedatangan tanda-tanda besar tersebut hanya masalah waktu. Tanda besar pertama yang bakal datang ialah keluarnya Dajjal. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa sebelum munculnya Dajjal harus datang terlebih dahulu tanda penghubung antara tanda-tanda kecil kiamat dengan tanda-tanda besarnya. Tanda penghubung yang dimaksud ialah diutusnya Imam Mahdi ke muka bumi. Bagaimana kedatangan Imam Mahdi ke dunia ini? Simak video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi pasti datang di akhir zaman. Ia akan memimpin umat Islam keluar dari kegelapan, kezoliman, dan kesewenang-wenangan menuju cahaya keadilan dan kejujuran yang menerangi dunia seluruhnya. Ia akan mengantar kita meninggalkan para penguasa diktator yang memaksakan kehendak dan mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya, menuju tegaknya kembali kekhalifan Islam mengikuti manhaj, sistem, atau metode kenabian. Rasulullah SAW bersabda, "Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan." Hadis riwayat Abu Daud. Lelaki keturunan Nabi Muhammad SAW tersebut adalah Imam Mahdi. Ia akan diizinkan Allah untuk merubah keadaan dunia yang penuh kezaliman dan penganiayaan menjadi penuh kejujuran dan keadilan. Imam Mahdi akan mengantarkan umat Islam menuju babak khilafatun ala minhaj an-nubuwah melalui jalan yang telah ditempuh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu al-jihad fisabilillah. Imam Mahdi akan berperan sebagai panglima perang umat Islam di akhir zaman. Beliau akan mengajak umat Islam untuk memerangi para mulkan Jabriyan yang telah lama bercokol di berbagai negeri-negeri di dunia menjalankan kekuasaan dengan ideologi penghambaan manusia kepada sesama manusia. Bila Allah mengizinkan Imam Mahdi untuk menang dalam berbagai perang yang dipimpinnya, maka pada akhirnya ia akan memimpin dengan pola kepemimpinan berideologi akidah tauhid, yaitu penghambaan manusia hanya kepada Allah semata. Banyak perang yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi, dan Allah akan senantiasa menjanjikan kemenangan baginya. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum
dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW memberikan gambaran umum tentang kedatangan Imam Mahdi. Ia akan diutus ke muka bumi bila mana perselisihan antar manusia telah menggejala hebat dan banyak gempa-gempa terjadi. Dan kedua, fenomena sosial dan fenomena alam telah menjadi semarak di berbagai negeri ini. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menggambarkan bahwa kedatangan Imam Mahdi akan disertai 3 peristiwa penting. Pertama, perselisihan berkepanjangan sesudah kematian seorang pemimpin. Kedua, dibaiatnya seorang lelaki secara paksa di depan Ka'bah. Ketiga, terbenamnya pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Imam Mahdi dan orang-orang yang berbaiat kepadanya. Allah benamkan seluruh pasukan itu kecuali disisakan 1 atau 2 orang untuk melaporkan kepada penguasa zalim yang memberikan mereka perintah untuk menangkap Imam Mahdi. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makom Ibrahim. Kemudian diutuslah pasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Daud. Jika ketiga peristiwa tersebut telah terjadi, umat Islam di seluruh penjuru dunia menjadi tahu bahwa Imam Mahdi telah datang diutus ke muka bumi. Panglima umat Islam di akhir zaman telah hadir. Dan jika ini terjadi, jelas kita terikat dengan pesan Nabi Muhammad SAW. Ketika kalian melihat kehadiran Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga kelak kita dan anak cucu kita tergabung dalam pasukan Imam Mahdi untuk berjihad di jalan Allah bersama Imam Mahdi, lalu memperoleh salah satu dari 2 kebaikan, yaitu hidup mulia di bawah naungan syariat Allah atau mati syahid. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.